Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Idana Fadilah dari kelas A2 Jepara dengan NIM 2120T1521. Kali ini saya akan mereview tugas pertama dari tugas struktur data yang diampu oleh Pak Edi sebagai berikut. Untuk pertemuan perkuliahan pertama, download materi yang diupload dan pelajari materi e-book. Lakukan buat review ulasan tentang mata kuliah struktur data. Rekam review yang Anda lakukan, lalu upload di menu tugas review yang Anda lakukan di channel YouTube Anda. Lalu kita buka. Jadi ini materi pertama, struktur data. Apa sih itu struktur data? Jadi sekilas saya akan memberikan pengertian sedikit. Struktur data itu adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Contohnya dari kita mau bekerja, sebelumnya kita bangun, terus mandi, ganti baju, kan dia terstruktur dan tertahan. Lalu kita lihat materi selanjutnya. Nah, di sini ada pendahuluannya ya. Struktur data diperlukan dalam rangka membuat program komputer. Menyusun sebuah program komputer yang diperlukan 3 macam komponen dasar: algoritma, bahasa pemrograman, dan struktur data. Tipe data sederhana merupakan tipe data yang paling kecil yang hanya melibatkan satu item data. Misalnya tipe integer, string, boolean. Tipe-tipe ini biasanya ada di struktur data juga, algoritma ada. Lalu yang pertama tipe bilangan bulat. Di sini ada short-in integer, ada jangkauan ini ukuran bitnya untuk memberi nilai pada tipe bilangan bulat dapat menggunakan basis desimal maupun heksadesimal yang ditandai dengan tanda US dollar. Tipe boolean. Data ini dapat bernilai benar dan salah. Jadi ukurannya 1 byte. Selanjutnya tipe karakter. Digunakan untuk menyimpan data alfanumeris. Selanjutnya tipe subbajangkauan. Tipe data ini kemungkinan Anda mendeklarasikan tipe yang berbeda pada jangkauan tertentu. Bedanya, Anda bebas menentukan jangkauan dari tipe ini. Tipe terbilang, yaitu tipe data ini memungkinkan Anda memberi nama pada beberapa nilai tertentu. Ada tipe real, tipe string ya. Selanjutnya tipe data terstruktur merupakan tipe data yang menampung beberapa item data. Bentuk dari tipe data ini disebut dengan array. Ini yang tahu pasti array ya. Tipe array itu berarti susunan. Jadi struktur data yang disusun secara linear dan berdekatan. Di sini ada elemen-elemen 3 dimensi dari array berdimensi 1 itu digambarkan sebagai kotak panjang yang terdiri atas beberapa kotak kecil seperti terlihat di gambar. Array berdimensi 2 telah dibahas, merupakan array yang bekerja dengan daftar linear yang diakses dengan satu subscript yang disebut dengan array
satu dimensi. Karena kita mereview, jadi kita ambil yang singkat-singkat dan mudah dipahami saja. Array dengan 3 atau lebih dimensi. Contohnya tuh menghitung rata-rata nilai tes beasiswa untuk semua peserta di semua gelombang. Jika diketahui gelombang menunjukkan gelombang tes yang terdiri dari 2, SN jumlah peserta tes beasiswa tiap gelombang, dan NT nilai tes yang terdiri dari 3 materi tes. Tipe data pointer. Tipe data pointer digunakan untuk menunjukkan pada alamat memori suatu data yang lain. Jadi tipe pointer ini pada dasarnya tidak menyimpan nilai secara langsung, melainkan hanya menyimpan alamat di mana data berada. Next. Jadi tadi dijelaskan pengertian pointernya sudah ya tadi, yaitu deklarasi pointer hampir sama dengan pendeklarasian variabel biasa. Bedanya hanya dengan menambahkan tanda itu di atas itu di depan tipe pointer. Operasi pointer secara umum ada 2 operasi dasar yang bisa kita lakukan menggunakan data yang bertipe pointer. Struktur data statis. Struktur data yang kebutuhannya memori tetap atau fixed selama program dijalankan. Struktur data statis mempunyai kelemahan, yaitu kebutuhan memori terbatas, kebutuhan memori tidak fleksibel, sedangkan keuntungannya pemrograman relatif mudah, praktis, dan sederhana. Struktur data dinamis bersifat fleksibel dalam arti bisa diubah-ubah selama programnya bisa dijalankan. Struktur data dinamis ini mempunyai kelemahan, yaitu pemrograman relatif rumit dan tidak praktis, sedangkan keuntungannya kebutuhan memori lebih efisiensi dan fleksibel. Dan struktur data dinamis ini diimplementasikan menggunakan tipe data pointer menunjukkan alamat memori. Dengan demikian, struktur data dinamis akan memuat 2 elemen, yaitu nilai data 2 penunjuk alamat berikutnya atau link pointer. Atau bisa diartikan linked list. Jadi sama seperti array yang bersifat linear, bedanya tidak disusun secara berdekatan. Jadi setiap data alias node terhubung melalui pointer. Prosedur function. Suatu teknik yang bisa diterapkan dalam pemrograman terstruktur dan teknik rancang atas bawah top-down design berdasarkan falsafah rancang atas bawah. Maka suatu program dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dengan harapan bagian-bagian yang kecil menjadi lebih mudah dikodekan dan lebih mudah dipahami oleh program. Keuntungan lain seperti adanya subprogram adalah penghematan kode program. Jadi terjadi jika ada beberapa bagian program yang sama dipanggil di beberapa tempat di dalam program. Untuk membuat subroutine, Pascal menyediakan 2 pilihan, yaitu prosedur dan fungsi. Kedua jenis subroutine ini memiliki kegunaan yang sama, yaitu melakukan tugas tertentu.
Nah, lanjut ke bab 2, sorting. Sorting adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu ataupun secara acak, sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Umumnya dua macam pengurutan, yaitu pengurutan secara ascending, urutan naik, dan pengurutan secara descending, yaitu menurun. Metode pengurutan ini dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, metode pengurutan sederhana elementary sorting methods. Jadi, meliputi bubble sort, selection sort, and insertion sort. Pengurutan lanjut, ini yang kedua, advanced sorting methods. Jadi pengurutan ini diantaranya cell sort, quick sort, match sort, dan radix sort. Exchange sort itu diklasifikasikan sebagai exchange sort, melakukan perbandingan antar data dan melakukan pertukaran apabila urutan yang didapat belum sesuai. Contohnya adalah bubble sorts and quick sorts. The bubble sort. Keuntungan dari algoritma sorting ini paling mudah dan dapat dijalankan dengan cukup cepat dan efisien. Termasuk sangat tidak efisien untuk dilakukan dibandingkan dengan algoritma yang lain, apalagi pengurutan dilakukan terhadap elemen yang banyak. Konsep dari algoritma bubble sort yaitu algoritma dimulai dari elemen yang paling awal. Dua buah elemen pertama dari list dibandingkan jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua atau sebaliknya. Lalu dilakukan pertukaran. Langkah 2 dan 3 dilakukan lagi terhadap elemen kedua dan ketiga, seterusnya sampai ke ujung elemen. Bila sudah sampai ke ujung, lagi dilakukan lagi sampai awal, tidak ada terjadi lagi pertukaran elemen. Bila tidak ada pertukaran elemen lagi, maka list elemen sudah terurut. Setiap pasangan data harus memenuhi keturutan atau keruntutan, yaitu sesuai dengan urutannya. Quick sorts. Algoritma quick sorts bersifat divide and conquer. Digunakan untuk sorting karena merupakan proses sorting yang umum digunakan, mudah untuk diimplementasikan, dan algoritma ini pencarian yang sangat cepat. Saat ini memang tercepat. Jadi kelemahan dari algoritma quick sort itu apabila algoritma ini digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen, hanya ada sedikit atau sudah hampir terurut. Karena jika menggunakan algoritma ini, justru akan melakukan perulangan yang tidak berguna dan lama. Algoritma waktu untuk algoritma quick sort untuk kondisi base case seperti terlihat pada gambar 2. Ini adalah gambar 2. Apabila tiap subproblem berukuran n garis miring 2 dengan partisi dalam tiap subproblem adalah linear. Jadi totalnya 2K problem dengan ukuran n garis miring 2K adalah ON. Selection sort. Mencari elemen yang tepat untuk diletakkan di posisi yang telah diketahui. Setelah data tersebut ditemukan, algoritma ini dapat
diklasifikasikan ke dalam kategori selection shots and e-sport. Selection shots kombinasi dari sorting and search untuk setiap proses. Dan kelebihan dan kekurangannya, kompleksitas selection shots relatif lebih kecil, mudah menggabungkan kembali tetapi sulit membuat masalah, membutuhkan metode tambahan. Headshot binary tree dengan menggunakan kunci, di mana mempunyai aturan-aturan sebagai berikut. Jadi aturannya, cara mengisikan data ke heap dimulai dari level 1. Penambahan kunci diletakkan pada posisi terakhir dari level dan sebelah kanan cube yang terakhir. Urutan heap adalah dengan aturan left child, parent, and right child. Insert search. Konsep insertion shot itu berulang-ulang, memasukkan setiap elemen ke dalam posisinya, dengan posisinya di tempat yang benar. Cara orang mengurutkan kartu selembar demi selembar dan disisipkan itu namanya insert ke tempat yang harus pengurutannya dimulai dari kedua. Kita review yang kedua, silabus untuk struktur data. Ini materi yang dikasihkan. Jadi kita disuruh memahami hakikatnya struktur data. Jadi sudah sedikit disinggung dari pengertiannya, memahami keunggulannya, konsep struktur data, menganalisis konsepnya, dan kelebihan dan arsitekturnya. Mendeskripsikan lingkungan struktur data, mengetahui beberapa contoh kasus penggunaan struktur data, teknik pemrograman struktur data, dan menganalisis berbagai kasus. Memahami konsep graph. Jadi definisi graph menjelaskan semua primitive lines. Membuat program sorting, searching tadi sudah dibahas sebagai solusi atas suatu masalah tertentu. Memahami manajemen memori dan membentuk program simulasi manajemen memori. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan sedikit dari review yang saya sudah baca. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dalam menyampaikan. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.